Shalom, perkenalkan nama saya Maridan alias Penjenahor. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan SPAK, yaitu materi yang pertama, kepemimpinan sebagai hamba. Kepemimpinan sebagai hamba itu dalam inspirasi Alkitab dan juga teori kepemimpinan hamba. Dalam budaya manusia pada umumnya, menghamba tidak begitu dihargai. Orang-orang lebih berusaha untuk menjadi yang menekan, bukan ditekan. Kecenderungan ini kerap kali muncul bahwa banyak orang ingin dilayani kebutuhan-kebutuhannya dan tidak begitu antusias untuk memikirkan kepentingan mereka sendiri dalam melayani orang lain. Hamba ataupun pelayan atau babu ataupun budak tanda kutip sama-sama memberikan nuansa arti yang merendahkan. Nah, kata seperti ini kurang mengenalkan dan mengimplementasikan rendahnya harga dan juga nilai-nilai dari diri seseorang. Kehambaan dalam Alkitab yaitu ada dua hal utama, yaitu yang diidentifikasikan dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah bangsa Israel sendiri. Yang kedua adalah Mesias yang dijanjikan. Bahwa gambaran bangsa Israel sebagai hamba sebagian berkaitan dengan tujuan pemilihan Allah atau Israel. Namun yang penting diketahui bahwa hamba menunjukkan seseorang kepadanya Allah telah membentuk dengan perhatian yang khusus dan kepadanya Allah mengkomitkan dirinya. Figur hamba dalam perjanjian baru memang bukanlah Israel, melainkan sang Mesias. Suatu hari, begitu kata perjanjian lama, seorang akan datang dan ia akan menjadi hamba bagi Allah. Kepada Kristus sang hamba dan juga kepada semua orang yang menjadikan Kristus sebagai teladan. Allah berjanji, "Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia dan menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Kehambaan sebagaimana yang digambarkan dalam perjanjian lama bukan sebagai jalan hidup yang menarik. Ada harga yang tinggi yang mesti dibayar. Ini dapat dilihat dalam sketsa Kristus sang hamba yang digambarkan digambarkan oleh Yesaya. Kehambaan adalah panggilan khusus yang melibatkan hubungan perjanjian yang intim dengan Allah. Sebuah hubungan ini merupakan kepatuhan yang dipaksakan kepada majikan. Artinya adalah kesediaan seorang hamba itu berkomitmen kepada tuannya, yaitu kepada Allah. Sifat dari perjanjian dari hubungannya dengan Allah sebagai hamba. Allah telah membentuk dan memanggilnya untuk menjadi pemimpin gerejanya, dan Allah juga telah mengkomitmen dirinya untuk menyertainya senantiasa. Di dalam perjanjian baru bahwa kehambaan yaitu melalui kitab Injil dari teladan-teladan Yesus. Yesus memang adalah teladan utama dari kehambaan, karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang dalam Markus 10:45. Dan orang yang terpanggil untuk melayaninya terpanggil juga untuk mengikuti gaya hidupnya. Artinya adalah pada suasana yang bersifat pribadi dengan murid-murid, Yesus memberikan keteladanan melebihi kata-kata semata. Di dalam halnya dalam kepemimpinan hamba di dalam kerajaan Allah yang diproklamirkan oleh Yesus, dan di dalam persekutuannya dengan gerejanya, para pemimpin gerejawi dan juga hamba yang membungkuk, membasuh dan juga menyekah dalam melayani sebagai hamba yang membersihkan tubuh Tuhan. Bahwa pemimpin sejati awalnya adalah seorang hamba. Nah, artinya adalah pemimpin itu melakukan pelayanan dan juga menjadi seorang hamba. Karena dasarnya ia merupakan seorang hamba. Kepemimpinan merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang, atau pada dasarnya kepemimpinan itu yang diberikan atau diasumsikan dan dapat diambil alih.
Sedangkan sifat dasar menghamba merupakan sesuatu yang berasal dari diri manusia yang bukan diberikan, bukan dimestikan, dan tidak dapat diambil. Ada sifat pemimpin yang melayani atau menghamba. Yang pertama adalah memiliki visi, kejujuran, integritas, kepercayaan, pelayanan, teladan, pelopor, penghargaan terhadap yang lain, dan juga pemberdayaan. Dan juga ada komunikasi, kredibilitas, kompetensi, visibilitas, pengaruh, persuasi, mendengarkan, pendorong, mengajari, dan juga pendelegasian. Dalam halnya seorang pemimpin itu adalah hamba Tuhan dan juga sekaligus juga sebagai hamba jemaat, khususnya dalam tugas pelayanan. Berbicara tentang kapasitas seorang pemimpin itu telah diuraikan, di mana itu berkaitan dengan kondisi bobot ataupun kualitas pada dirinya, dan juga ada kapabilitas yang dimana itu sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kapabilitas pemimpin itu yang dimana rahmat Allah diharapkan dapat mewujudkan kecakapan ataupun kemampuan yang dia bangun, yang dia dapat pakai untuk melaksanakan tanggung jawab yang dia akan lakukan, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di sini pemimpin itu harus bisa melayani kepada jemaat ataupun anggota-anggotanya. Artinya dia memiliki pengaruh yang kuat untuk memberikan berkat ataupun kebaikan bagi banyak orang. Materi yang kedua adalah hak untuk memimpin atau the right to lead atau learning leadership through character and growth. Yang dimana artinya adalah dimana pekerjaan Allah itu ada seorang pemimpin, ada seorang yang dipanggil Allah untuk memimpin umat agar mencapai tujuan-tujuannya. Artinya adalah pemimpin itu harus mengikuti Yesus dan melayani orang. Artinya dalam tugas seorang pemimpin itu juga bervariasi, akan memimpin program orang-orang dan juga proyek-proyek. Artinya adalah metode kepemimpinannya juga tidak pernah berubah, yang dimana yang bisa berubah itu menjadi hamba ke orang lain. Artinya adalah bahwa jika seorang pemimpin itu melibatkan hati yang bersifat hamba, ia akan melayani dan juga tidak mengikuti jejak orang-orang sesat. Nah, seorang pemimpin itu yang lain harus diikuti, yaitu bahwa ada kombinasi dari sifat-sifat yang dipelajari ketika bergabung dalam satu organisasi yang membentuk dasar dari sebuah kepemimpinan. Jika semakin banyak sifat-sifat seorang pemimpin yang dia miliki, maka dia akan semakin berkembang terhadap sifat-sifat yang dia miliki, dan juga menjadi besar potensinya untuk mempengaruhi orang lain agar mampu memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Pemimpin juga harus memiliki visi, teladan, integritas, mampu memahami firman Allah, mampu berdoa tentunya, dan dipenuhi Roh Kudus, kerja keras, iman, pertumbuhan, kehidupan rumah atau keluarga, dan juga untuk tujuan dari pemimpin. Artinya adalah seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab atas hidup para pengikutnya. Artinya adalah anggotanya ataupun keluarganya. Yang dimana itu fokus gitu ya, fokus memberikan kebaikan kepada orang banyak. Nah, pemimpin itu harus mengikuti
teladan atau orang-orang yang dia pilih sebagai patokan ataupun sebagai panutan agar dia melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya. Pemimpin itu harus memenuhi syarat dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang dilakukan, yang dimana pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang selalu melaksanakan kehidupannya itu sesuai dengan firman Tuhan dan bergantung penuh dalam pimpinan Roh Kudus, dan juga memiliki karakter yang baik serta menunjukkan sikap rendah hati. Materi yang ketiga yaitu how to influence people. Artinya adalah bagaimana kita atau seorang pemimpin itu memberi pengaruh dan juga dipengaruhi menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Orang lain dapat menerima ide dan juga mengadopsi pemikiran dan meniru tingkah laku dari seorang pemimpin. Yang dimana dalam kekristenan itu pribadi Yesus merupakan sosok yang pengaruh yang bisa dirasakan oleh setiap orang, komunitas, kota, dan juga bangsa. Kita sebagai umat Allah itu yang telah ditebus oleh Kristus, kita sepatutnya memberi pengaruh nyata kerajaan Allah kepada dunia. Sebab Allah telah mendemonstrasikan pengaruhnya kepada dunia melalui kita. Contohnya adalah Yesus mengobarkan dirinya. Yesus adalah pribadi yang telah mengobarkan dirinya bagi banyak orang. Pengorbanan adalah sebagai faktor untuk menanamkan pengaruh besar bagi orang lain. Artinya adalah pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, ataupun uang. Satunya adalah Yesus memiliki integritas yang tinggi. Untuk dapat dipercaya orang lain, kita harus terlebih dahulu menunjukkan attitude atau sikap yang sesuai dengan perkataan yang kita sampaikan. Dalam hal ini, kita membutuhkan kehidupan yang penuh dengan integritas dan juga sikap yang tercermin dalam kehidupan kita, memberikan pengaruh besar bagi orang lain di sekitar kita. Tentunya ada Yesus percaya kepada orang lain, karena dia adalah sosok yang mau kembali percaya kepada Petrus, dan itu banyak pengkhianatan yang dilakukan oleh Petrus, tapi ia meminta untuk menggembalakan domba-dombanya. Artinya adalah Petrus itu memberikan kabar baik bagi domba-dombanya ataupun anggota-anggotanya. Tentunya mendengarkan orang lain, bahwa kita harus mendengarkan orang lain terhadap apapun yang dia rasakan. Sebenarnya mendorong dan menguatkan orang lain, bahwa untuk menguatkan iman, setiap orang itu merasa takut, bimbang, dan ragu untuk melaksanakan satu aktivitas. Tapi ada kata-kata seperti jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu, dan sebagainya. Adalah sikap yang mampu menyenangkan hati bagi para orang yang mendengarkannya gitu. Artinya adalah jika kita melihat banyak orang yang mau mengikuti Yesus dan hidupnya berubah, maka perkataan-perkataan iman dan juga dorongan yang diberikan kepada mereka itu membuktikan bagaimana cara dia mengimplementasikan hidupnya untuk bisa berpengaruh bagi banyak orang. Karena orang itu dipakai untuk bisa berpengaruh bagi banyak orang, sehingga intinya dia bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan menjadi teladan hidup yang dimana dia melaksanakan setiap kegiatan dalam kehidupannya, dan dia juga memberikan pengaruh positif bagi dunia. Jika kita dikuatkan, maka kehidupan kita juga akan baik dan juga menjadi teladan bagi banyak orang, dan intinya adalah kita berpengaruh dan juga memberikan kebaikan bagi mereka, yang dimana bahwa jika kita memiliki kesabaran, kasih kita dapat dipercaya oleh banyak orang. Artinya jika dipercayai, kita akan memiliki kemampuan dan juga kita mampu berpengaruh itu bermanfaat bagi banyak orang.
Materi yang keempat ada Patching the Giants, artinya sebuah panggilan hidup. Ini merupakan dari film Patching the Giants. Itu artinya cerita anak-anak yang termenung dengan perkataan seorang pendeta dalam dilakukan oleh pelatih Grant Taylor. Pendeta ini berkata kepada pelatih Grant Taylor, jika Anda tidak bisa berhenti dari tugas dan panggilan, dan keluarlah dari pintu. Artinya adalah Tuhan itu menutup pintu tersebut bagi Anda. Artinya adalah bahwa jika Anda udah dipilih ataupun diberikan tugas dan panggilan, Anda harus melaksanakannya gitu. Dan tidak ada kata putus asa dan menyerah. Dalam cerita ini adalah seorang anak muda yang merasakan ide-ide baru yang meledak dan berkembang dalam hati pikirannya. Dan dia melihat gitu ya, ada beberapa tugas yang tidak beres, pekerjaan yang belum sesuai ataupun lain sebagainya, yang dimana dia seorang pemimpin itu memberikan arah yang baik untuk bisa mencapai prestasi. Dia melakukan persiapan, melakukan kegiatan yang dapat membantu timnya. Ini adalah timnya untuk menerima hasil buruk ataupun hasil baik. Dengan dia berdoa dan dia berkomitmen pada dirinya, dia langsung mendapat komitmen untuk berlatih terus menerus sehingga dia dapat memperoleh hasil yang baik pula. Nah, artinya adalah bahwa ketika ia memanggil Anda dalam satu pekerjaan tertentu, di dalam suasana yang sesak, beban, dan juga ada putus asa, menyerah, dan lain sebagainya, itu Tuhan selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk mengatasinya, menanggungnya gitu. Karena jika kita kuat, berarti kita mampu melaksanakan tugas itu, dan kita tidak salah gitu melaksanakannya. Yang dimana dalam panggilan artinya adalah bahwa panggilan itu bukan hanya kepada seorang pendeta yang memberikan nasihat ataupun memberikan kata-kata yang bisa menguatkan seorang pelatih ataupun seorang orang lain yang melaksanakan tugasnya, tapi kita harus bisa melaksanakan dan juga merencanakan hidup kita dalam memenuhi panggilan-panggilan itu. Yang dimana panggilan itu ya kita harus bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang kita bisa lakukan. Nah, jika kita memberikan yang terbaik, jika ada panggilan, kita memberikan yang terbaik, kita akan mendapat berbagai hal, terkhusus dalam hadiah ataupun prestasi ataupun bonus yang kita bisa terima, itu ya kita bisa dapatkan gitu. Jika udah ada kerja keras, kita tabur kerja keras, maka kita akan menuai kesuksesan yang baik pula bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Artinya itu adalah merupakan rahmat dan juga anugerah Tuhan. Kita juga tentunya dapat membangun karakter dalam diri kita agar kita menjadi unggul dalam iman, bertumbuh dan juga berbuah. Sehingga jika kita bertumbuh dan berbuah, kita dapat menyenangkan diri kita dan juga menyenangkan orang lain. Jika kita dapat membahagiakan orang lain ataupun setiap orang, maka kita juga mencintai mereka gitu, mencintai semua orang yang kita kasihi. Yang dimana artinya adalah Tuhan sudah menentukan setiap kita untuk berhasil, bahwa Tuhan sudah merencanakan kita untuk berhasil, tergantung dari kerja keras yang kita akan lakukan
sehingga mendapatkan hasil ataupun menuai kesuksesan. Selanjutnya ada kesetiaan. Kesetiaan artinya dalam Alkitab itu kegiatan yang harus kita lakukan harus ada kesetiaan. Nah, Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Ibrani 13 ayat 5. Artinya adalah orang-orang Kristen yang dapat dipercaya itu mengikuti adanya kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, dan juga bertumbuh dalam segala arah dia Kristus, dan juga pelayanan-pelayanan yang dia lakukan, sehingga nantinya untuk pekerjaan ataupun untuk pelayanan itu akan bertumbuh dan juga membangun dirinya dalam kasih. Nah, sebagai orang Kristen itu harus memberikan syarat ataupun ketentuan dalam kesetiaan. Jika diibaratkan dalam keluarga atau seorang istri tidak lagi setia mengasihi suaminya ketika suaminya melakukan perselingkuhan, ya seorang suaminya tidak lagi setia melayani istrinya ketika istrinya mulai bersikap menjengkelkannya gitu. Jadi orang tua tidak lagi setia mengasihi, membimbing ataupun mengajari anak-anaknya ketika mereka ya mulai memberontak dan juga tidak patuh. Anak-anak tidak lagi setia menghormati orang tuanya jika ya mereka melihat orang tuanya mudah marah ataupun ya melaksanakan tugasnya yang baik ataupun dan lain sebagainya yang tidak masuk akal gitu. Dan juga jika dalam karyawan, tentunya jika tidak lagi setia ketika sarana dan prasarana yang dia terima ataupun dia dapatkan itu tidak sesuai dengan harapannya. Bahkan juga dalam gereja itu anak-anak Tuhan ataupun anak-anak dalam gereja itu terlibat dalam pelayanan. Bisa juga menjadi kurang setia ataupun tidak setia ketika berhadapan dengan suatu kenyataan dalam hidupnya, entah mengalami musibah, kemiskinan ataupun kerugian dalam keluarganya, bisnis ataupun pelayanan yang dilakukan, sehingga nantinya juga jika dia menghadapi masalah yang dia rasa tuh tidak bisa dia ikuti, ya kemungkinan besar dia akan tidak setia. Kesetiaan adalah ketekunan, artinya adalah kesetiaan dalam hal ini mengajarkan kita gitu ya, mengajarkan kita bahwa kesetiaan itu sebagai reaksi dan juga komitmen atas tanggung jawab kita. Nah, dalam Alkitab mengajarkan bahwa walaupun orang lain bersalah atau menyakiti, kita tetap harus setia menghormati mereka. Walaupun anak-anaknya mendukakan kita harus tetap setia mengasihi, melindungi dan juga mendidik mereka walaupun banyak masalah yang kita hadapi, dan kita harus tetap setia melayani Tuhan tentunya. Ketekunan dalam hal ini adalah pondasi kesetiaan, yaitu iman dan kepercayaan. Bahwa jika ada iman, ya kekuatan kita akan menjadi ada untuk tetap setia, dan bahkan kita mengalami situasi ataupun kondisi yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya, yang dimana dengan iman dan juga kepercayaan kita mampu tetap setia dalam menghadapi situasi yang berat. Hambatan dalam kesetiaan ada dua. Yang pertama, berfokus kepada situasi. Tentunya hambatan kita untuk tidak setia itu tergantung pada situasi kita, yang dimana perhatian pada suatu hal itu lambat laun
pikiran, perasaan, dan juga keputusan yang kita akan ambil itu fokus kepada perhatian kita pada situasi yang kita alami gitu. Alami misalnya kesalahan seseorang, rasa sakit yang ditimbulkan, kerugian, dan juga rasa sakit hati dan lain sebagainya, yang dimana kita ngerasa ya kita tidak tekun dan setia untuk mengasihinya karena tugas dan juga pikiran kita yang sulit, dan juga ya fokus kita dari situasi ini akan menghambat kita untuk menjadi orang yang setia. Kedua, ada berfokus pada kredibilitas manusia, bahwa seorang istri, ya tentunya seorang istri itu harus, jika berselingkuh ya pasti memiliki kredibilitas yang kehilangan kredibilitas gitu. Ya anaknya juga tidak patuh, tidak jujur, dan lain sebagainya, dan juga beberapa ya kerugian yang bisa dialami oleh sebuah keluarga. Cara untuk tetap setia, yang pertama adalah letakkan janji Tuhan sebagai pondasi kesetiaan. Ya, artinya adalah jika ada pondasi, kita tidak akan goyah, dan kita akan melakukan apa yang telah dijanjikannya, dan juga kita mengalami situasi dan juga pergumulan yang sulit, itu akan menantang kita untuk selalu mengingat Tuhan dan juga memenuhi janjinya, karena itu yang menjadi fondasi yang kokoh agar kita kuat dalam menjadi orang setia gitu. Kedua, tekunlah dalam latihan-latihan yang diizinkan Tuhan. Artinya adalah jika orang gitu mengalami tantangan, kesulitan, dan juga kegiatan yang merugikan, itu adalah tantangan untuk kita tetap setia. Artinya adalah sebagai latihan untuk kita bisa selalu setia gitu. Jika kita menghadapi tantangan dengan kerja keras, berjuang, kita akan pastikan menghadapinya, dan juga ya itu juga hambatan yang kita alami juga akan hilang dan juga tidak akan terjadi lagi seperti itu. Materi yang keenam adalah visi hidup. Dalam hidup Kristen itu visi ataupun cita-cita itu bagi semua orang itu sangat berbeda gitu. Berbeda dalam artian visi yang kita berikan atau visi yang kita ingin capai itu dari diri hidup kita, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Keinginan dan juga cita-cita itu datang dan timbul dari diri sendiri, sehingga balik ke diri kita mau taat dan juga mau setia untuk mencapai kehendak kita, mencapai tujuan kita. Nah, visi itu juga mendorong kita untuk memiliki prioritas terhadap pilihan-pilihan yang kita bisa pilih gitu, agar kita menjadi seorang yang hidupnya benar, memiliki semangat dan motivasi yang lebih lagi untuk menjalankan sesuatu, menentukan arah hidup yang baik, dan juga kita mengamalkan visi dari Tuhan. Tentunya jika kita memiliki visi di mana cara hidup dan juga kegiatan yang kita lakukan itu dalam menjalankan kegiatan dan sebagainya, itu kita bisa menghadapinya dan dapat mengalami kemajuan, sehingga nantinya visi hidup ataupun tujuan, cita-cita terhadap keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya itu dapat tercapai. Ya, jika kita percaya akan kuasa Tuhan, itu akan dinyatakan yang luar biasa kepada setiap orang percaya yang mau melangkah untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Materi yang terakhir yaitu adalah amanat agung. Dalam Alkitab Injil Matius 20 ayat 28, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, artinya sepenggal ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada semua orang, baik banyak suku, bangsa, dan juga lainnya, agar kita mampu menjadi penggerak
penggerak dan juga menjangkau jiwa-jiwa orang lain, orang-orang yang belum diselamatkan oleh Injil. Nah, artinya dalam di sini adalah gerakan untuk menunggu sampai panggilan gereja menjadi besar dan juga fokus menjangkau jumlah anggota yang banyak, dan juga artinya adalah kita membentuk satu persekutuan yang kecil agar murid dan juga anggota-anggota keluarga Tuhan Yesus dapat menerima kabar baik. Amanat agung di sini bukan hanya perintah, tapi juga manusia ini harus melaksanakannya secara konkret di dunia nyata, dan juga menjadi motivasi untuk menyadari kelemahan dan juga keterbatasan dari diri kita. Artinya adalah bahwa seorang manusia itu harus menjadikan murid, memberitakan penginjilan, melaksanakan penginjilan, dan juga mencontoh teladan Tuhan Yesus, menuntut komunitas ataupun lainnya untuk mendengarkan Injil cara baik, dan juga mengaku percaya atau dibaptis dan diajarkan segala sesuatu yang Kristus ajarkan, dan melaksanakan segala pengajaran sampai kita menyerupai Tuhan Yesus. Amanat agung bukan hanya bagi mereka yang pergi, artinya adalah bahwa dalam konteks di mana kita sekarang hidup dan berada di tengah kampus, kantor, keluarga, gereja, masyarakat dan negara, itu harus percaya bahwa panggilan Kristus itu harus kita keluar keluar memberitakan Injil kepada tempat-tempat yang kita tidak temui, ya baik teman-teman terpencil ataupun tempat-tempat pedalaman. Ya, dimana amanat agung ini juga berkaitan dengan kehidupan keseharian yang kita lakukan dalam melihat dan juga menilai kegiatan yang kita lakukan agar kita semakin dekat dengan Kristus, dan juga semakin banyak jiwa-jiwa orang untuk bisa kita jadikan sebagai teladan ataupun membanggakan dirinya agar nantinya dapat mendapatkan manfaat yang baik, sehingga kita dapat memenuhi panggilan Tuhan, tujuan Tuhan, dan juga kita tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih.